Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik saja Bu ya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktunya hari ini Bu. Saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Mandailing Natal. Saya sedang ada tugas Bu pada modul 3.1 berkaitan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya ada tugas Bu untuk melakukan wawancara dengan Ibu berkaitan dengan pengalaman Ibu sebagai pemimpin dalam mengatasi atau mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang terjadi selama ini di sekolah Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Saya akan mengambil ilmu dan pengalaman dari Ibu. Kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan atau kasus-kasus yang terjadi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Saya akan mencoba menjawab ya Bu ya. Dilema etika itu menurut saya adalah situasi di mana dua pilihan yang masing-masing memiliki implikasi moral yang berlawanan. Dalam dilema etika, kedua pilihan memiliki keuntungan dan kerugian yang masing-masing sulit untuk menentukan pilihan yang benar. Nah, dilema etika sering muncul ketika saya menjalankan tugas selaku kepala sekolah dan memerlukan pertimbangan yang hati-hati dan kompleks untuk mencapai solusi yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Nah, dalam dilema etika intinya kita harus memutuskan di antara dua pilihan yang benar. Sedangkan bujukan moral adalah pilihan di antara benar dan salah. Mungkin seperti itu Bu Meli. Oh iya Bu, jadi dilema etika itu ada dua pilihan. Iya. Pilihan pertama menurut kita benar, ada nilai kebajikannya, dan pilihan kedua juga benar. Sedangkan bujukan moral, satu sisi benar dan sisi lain salah, tidak sesuai dengan aturan. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Begini ya Bu ya. Selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah biasanya saya melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua murid, dan saya sendiri selaku kepala sekolah. Mereka dapat berkumpul dan membahas masalah dan mempertimbangkan berbagai faktor ya. Seperti nilai-nilai untuk mencapai keputusan. Mencapai keputusan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa semua pandangan dan kepentingan diterima dan dipahami dengan baik, mencari solusi yang mengakomodasi semua kepentingan tersebut sebanyak mungkin. Begitu Bu. Menarik sekali ya Bu, jadi intinya itu ada kolaborasi, ada kerjasama dari semua pihak ya Bu ya. Iya. Mungkin nanti dari beberapa pihak akan memberikan pikiran atau ide-ide yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan sehingga bisa mengakomodasi semua kepentingan diusahakan itu sebanyak mungkin menguntungkan banyak pihak Bu ya. Iya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini khususnya dalam menghadapi kasus dilema etika Bu? Jadi yang selama ini saya lakukan ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yaitu tentunya dengan mengecek terlebih dahulu kebenaran kasus yang terjadi, kemudian mengkonfirmasinya kepada semua pihak yang terlibat, lalu melakukan identifikasi dan analisis kasus. Nah, selanjutnya melakukan koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan dan sesegera mungkin menguji pengambilan keputusan. Yang terakhir menetapkan keputusan tersebut. Begitu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya, rinci sekali saya lihat Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Mungkin hal-hal yang paling efektif menurut saya yaitu kerjasama dan kolaborasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Saya selalu berkoordinasi dengan semua pihak jika ada kasus yang terjadi. Saya selalu mengutamakan keputusan yang benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan orang banyak dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, seperti itu, Bu. Oh ya, Bu, jadi intinya kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak ya, Bu ya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan ketika mengambil keputusan, tantangannya menurut saya adalah bagaimana dalam meyakinkan pihak yang tidak puas atas keputusan yang diambil agar mereka paham dan mengerti keputusan ini benar-benar yang terbaik dan membuat mereka pada akhirnya bisa menerima dan menjalankan keputusan tersebut. Mantap, Bu. Memang iya sih, ketika kita mengambil keputusan pastilah ada pihak yang memang tidak semuanya menerima, Bu. Iya. Tantangan Ibu tadi yang meyakinkan pihak yang merasa tidak puaslah, jadi Ibu berupaya meyakinkan pihak tersebut supaya bisa menerima dan menjalankan seperti itu, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Begini ya, Bu ya, ketika ada kasus dilema etika, kalau saya langsung menyelesaikannya, Bu ya, karena saya rasa kasus-kasus seperti ini perlu segera direspon dan dicarikan keputusan yang terbaik. Baiklah, Bu. Ibu langsung respon, tidak perlu jadwal khusus. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentu ada, Bu ya. Beberapa kasus berdasarkan jenisnya tentunya bisa dianalisis dan dibuat keputusan berdasarkan kesulitannya. Untuk kasus-kasus ringan dan dampak yang ringan tentunya akan lebih mudah, tetapi sebaiknya untuk kasus-kasus yang sulit melibatkan lebih banyak orang tentunya dan memerlukan upaya yang lebih giat lagi, Bu. Dari semua kasus yang ringan maupun yang sulit, yang terpenting adalah kerjasama dan kolaborasi. Jadi Ibu melihat dari kasus yang terlebih dahulu, kasus yang ringan lebih mudah membuat keputusannya, dan kasus yang sulit memerlukan ya sedikit kerja keras begitu ya, Bu ya, butuh pertimbangan dan intinya juga kolaborasi. Nah, di akhir pertanyaan ini, Bu, saya akan memberikan pertanyaan dari semua hal yang telah disampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Jadi dalam sebuah keputusan intinya adalah kebersamaan dan kolaborasi. Hilangkan rasa ego, lebih berempati, mendasarkan keputusan kita pada nilai-nilai kebajikan, dan tentunya kita harus fokus dan segera mungkin mengambil keputusan atas kasus yang terjadi. Yang terakhir, jangan lupa kita wajib bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat dan yang kita berikan ya, Bu ya, yang sudah kita berikan. Putuskan. Baik, Bu, intinya kita harus mengedepankan kerjasama, kolaborasi, dan nilai dari diri kita. Kita harus menghilangkan rasa ego, harus bisa berempati, dan di akhir penentuan keputusan kita harus mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Baik sekali, Bu, menarik sekali, Bu. Ini merupakan ilmu bagi saya dan bekal sebagai pemimpin di kelas dan bekal saya untuk selanjutnya, Bu. Terima kasih, Bu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan sama Ibu. Maaf
apabila ada kata yang salah. Maaf juga Ibu mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Dan Ibu juga bagaimana? Ya alhamdulillah saya juga baik Bu. Iya, Mohon maaf Bu, ini mengganggu waktunya sebentar Bu. iya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita bertemu melakukan wawancara. Saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 7 Mandailing Natal. Jadi kebetulan saya saat ini sedang mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Ketika Ibu sebagai pemimpin ketika menemui kasus-kasus serta mengambil keputusan yang terkait kasus-kasus yang terjadi selama ini di sekolah Ibu. Nanti Ibu bisa ceritakan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ketika menghadapi beberapa kasus begitu ya Bu ya. Intinya saya akan menyerap ilmu lah dari Ibu dan pembelajaran buat saya. Jadi kita mulai ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oh iya. Oh, memang untuk yang pertama sekali ya, kita sebagai kepala sekolah harus cermat dalam melihat kasusnya, di mana dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memutuskan satu di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral itu adalah benar tetapi bertentangan. Kemudian atau yang dinamakan dengan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memutuskan sesuatu di antara dua pilihan. Di antara dua pilihan tersebut adalah yang benar dan yang salah. Di sini artinya tidak sesuai aturan atau melanggar hukum. Tentunya kita harus memiliki pilihan yang sesuai apapun resikonya. Oh ya Bu, ternyata sama dengan yang saya pelajari pada modul 3.1 ini. Jadi dilema etika itu merupakan pilihan antara dua pilihan, yang satu benar dan yang satu lagi benar. Ya. Kemudian bujukan moral di antara pilihannya benar lawan salah. Iya. Untuk pertanyaannya selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu. Iya, ini upaya pengambilan keputusan tersebut dalam dua kepentingan yang sama-sama benar itu didasarkan pada rasa peduli kita, kemudian kasih sayang dan memikirkan dampaknya baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya, yang ditentunya dengan mengutamakan keberpihakan kepada banyak orang. Misalnya ketika saya dihadapkan dalam situasi di mana saya harus mengambil suatu keputusan, itu terkadang terasa berada di perempatan jalan, di mana keputusan tersebut melibatkan kepentingan di masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang melandasi pengambilan keputusan ini yaitu murid. Memang benar kadang-kadang ada keraguan, namun kita mengedepankan kepentingan murid dan tentunya kepada semua orang. Selain itu juga kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik akan dapat berjalan dengan lancar. Baik Bu, dari apa yang Ibu sampaikan ketika mengambil keputusan,
didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, rasa peduli, kasih sayang, mengutamakan kerjasama. Iya. Kemudian intinya fokusnya dasarnya pada murid. Iya. Komunikasi yang baik juga ya Bu ya. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya. Kalau mengenai langkah-langkah dan ataupun prosedurnya dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus. Kemudian melihat siapa yang terlibat, lalu nilai apa saja yang bertentangan. Kemudian data dan fakta apa yang mendukung. Kemudian juga melakukan uji keputusan. Pada akhirnya saya mengambil suatu keputusan yang telah saya buat agar bisa memberikan gambaran dampak dari keputusan dan sebagai bahan perbaikan atau selanjutnya. Bagus sekali langkah-langkah yang Ibu kemukakan. Mulai dari analisis, Iya. kemudian siapa yang terlibat, yang diakhiri semuanya itu dengan keputusan. Juga Ibu melakukan evaluasi, saya lihat di akhir pengambilan keputusan. Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Menurut saya ya, dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika akan efektif jika mampu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang sedang bertentangan dalam kasus tersebut. Kemudian mampu menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Baru kemudian mampu berkolaborasi dan mampu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian mampu melakukan pengujian keputusan sebelum diputuskan. Itu merupakan langkah-langkah yang sudah rinci dan menarik Ibu lakukan dalam mengambil keputusan itu Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, kalau mengenai tantangan di mana-mana biasanya banyak tantangannya. Yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Kemudian jangan terpengaruh oleh orang banyak dan menentukan nilai-nilai kebenarannya. Intinya banyak pertimbangan, jangan menuruti emosi, Iya, jangan iya. terpengaruh orang banyak. Iya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya. Ya, biasanya pada kasus dilema etika ini yang bersifat ringan itu biasanya langsung diselesaikan pada saat itu. Namun, untuk masalah-masalah yang lebih besar diperlukan jadwal untuk menyelesaikannya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan harus dengan pertimbangan yang sangat matang. Baiklah Bu, jadi kasus yang ringan langsung diselesaikan. Iya. Dan kasus yang besar diperlukan lagi jadwal untuk menyelesaikannya. Iya. Nah, untuk selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Iya. Ya, selama ini beberapa faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus dilema etika adanya faktor agama, faktor sosial, faktor pengetahuan, dan juga teknologi. Itu tentunya sangat mempengaruhi dan juga ada bantuan dari guru-guru yang sangat berperan aktif untuk membantu memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru
sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut. Wah, jadi menarik sekali ya Bu. Ada banyak faktor agama, sosial, pengetahuan, teknologi, dan juga dengan bantuan dari guru-guru juga ya Bu ya. Dari pertanyaan awal sampai akhir menarik sekali. Iya. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Ibu tentang mengambil keputusan yang telah Ibu lakukan selama menjabat sebagai pimpinan sekolah. Nah, kita sudah pada pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri mengambil keputusan dilema etika, Bu? Iya. Pelajaran yang bisa saya ambil selama saya mengambil keputusan pada kasus dilema etika, kita harus mampu menganalisis kasus yang terjadi, kemudian melakukan pertimbangan yang matang dan kolaborasi dengan semua pihak dan melakukan pengujian kasus. Untuk selanjutnya kita lakukan pengambilan keputusan, karena sebuah keputusan tentunya tidak memuaskan semua pihak. Intinya semua harus menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut. Bagus sekali Bu. Intinya kita harus fokus pada langkah-langkah mulai dari analisis, dilanjutkan dengan langkah-langkah pertimbangan, kolaborasi. Aduh, semuanya ini merupakan pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Iya. Terima kasih Ibu, alhamdulillah saya dapat ilmu baru ini dari hasil wawancara Ibu. Semoga Ibu diberikan kesehatan, Amin. supaya bisa melaksanakan tugas sebagai kepemimpinan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.